ngurusi utangi sampean iki gampang pengiran ndadekne langit bumi mawon iso. Utang sampean pira sakmene. Gusti Allah kuwasa. Karek awake dhewe iki balik iso ndak ning gone Gusti Allah. Karena kita masih selalu melihat ada selain Allah itu punya kuasa, punya kemampuan. Padahal endingnya tetap Allah yang menentukan. Tapi kenapa Allah yang menentukan itu kita abaikan, sedangkan yang lainnya yang tidak punya kuasa, tidak bisa menentukan, itu yang begitu kita harapkan. Makanya untuk jadi orang baik tidak perlu ditunda, segera dilakukan totalitas dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu ungkapan, sisa-sisa hidup kita semuanya kita wakafkan untuk Allah. Sisa-sisa hidup kita tidak akan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ada satu komitmen yang kita pegang teguh dan kita berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan. Akhirnya dampaknya besar, sehingga ini ngapusi, ndak wani ngapusi. Yang asalnya ibadahnya ndak tekun, akhirnya tekun. Yang asalnya pelit, akhirnya loman. Yang asalnya emosian akhirnya sabar. Ya, semuanya akan berubah. Perubahan itu jangan ditunggu, kita yang harus melakukan. Ya, kalau kita menunggu, tidak akan berubah dengan sendirinya. Apa yang membuat kita segera berubah? Kita tidak ingin keduluan mati sebelum semuanya kita rubah. Hanya itu yang kita jadikan alasan. Tidak kepingin dalam kondisi masih banyak keburukan, kemudian kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat mungkin dalam waktu dekat kita dipanggil menghadap pada Allah. Kalau Allah menciptakan manusia dari sperma itu kuasa, demikian pula Allah menciptakan manusia yang sudah hancur tulang-tulangnya dan jadi manusia lagi. Pertanyaannya, apakah masih wujud manusia atau wujud yang lain? Pertanyaannya kedua, apakah kalau wujud manusia anggota tubuhnya masih lengkap atau tidak lagi? Kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran, Allah sampaikan di antaranya kunu qiradatan khasiin ashabus sabti, ketika mencari ikan di hari Sabtu yang dilarang itu, kemudian diazab oleh Allah di dunia, bangun tidur tidak lagi wujud manusia, berubahlah jadi kera yang hina dan sebagian jadi babi. Asalnya manusia, bangun tidur sudah berubah total, kuasanya Allah, bukan sulapan. Memang kenyataannya seperti itu. Akhirnya 3 hari kemudian mati, susah. Wujudnya ndak manusia tuh susah, ndak makan, ndak apa, 3 hari kemudian mati. Dan di dalam ayat yang lain Allah sampaikan, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang tidak taat pada perintahku, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit, banyak kesulitan. Hidupnya serba dengan kesulitan, kesusahan. Keluar dari masalah, masuk masalah. Al-Quran mengatakan seperti itu. Terus selanjutnya, wanah syuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan aku kumpulkan orang yang seperti itu nanti di akhirat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Waktu di dunia masih hidup, bisa melihat. Nggak kena katarak, nggak apa, ya, aman berarti. Tapi ketika bangkit dari kubur, diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak bisa melihat. Bisa kita bayangkan, ya, di tengah-tengah kondisi yang sulit kemudian kita tidak bisa melihat, apa yang akan kita rasakan? Salah satunya mata tidak bisa melihat, bisa jadi kaki lumpuh. Mata tidak bisa melihat, kaki lumpuh, tidak bisa jalan. Apa yang kita rasakan? Apa kita tidak takut terus melakukan hal yang tidak baik dalam hidup yang masih diberikan Allah kesempatannya kepada kita ini? Apa kita tidak sadar hal itu akan mendatangkan risiko besar pada kita? Harusnya kan seperti itu berpikirnya kita. Tidak nyantai-nyantai wis nglakoni akeh maksiat sing ana kesempatan manggah ngoten-ngoten mawon. Tidak ada perubahan. Padahal risikonya sangat besar. Wa huwa bikulli khalqin adim.
Allah tegaskan, wa huwa utai Gusti Allah bikulli khalqin kelawan saben-saben makhluk iku adimun zat kang ngudaneni. Allah maha mengetahui terhadap setiap makhluknya. Semuanya Allah tahu, hitungannya makhluknya Allah berapa itu Allah tahu. Saman kon ngitung ya ra iso. Allah menghitung semuanya tahu. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah mengetahui mujmalan wa mufassalan, baik secara global maupun secara terperinci, qabla khalqihi wa ba'da khalqihi, sebelum menciptakan dan setelah menciptakan. Karena sebelum menciptakan, apa yang diciptakan sudah direncanakan. Semuanya kan sudah fi kitabin, ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Jafat al-aqlam wa tuyat as-suhuf. Pena yang digunakan untuk mencatat takdir itu sudah kering tintanya, tidak ditulis lagi. Buku yang dicatati digunakan untuk mencatat itu sudah disegel. Allah tegaskan malih niki. Awal laisa ono to ora ono. Wawune niku dan lan ono to ora ono. Posisinya setelahnya hamzah istifham. Sopo alati zat khalaqa kang dadekake sopo alati as-samawati ing pira-pira langit wal ardholan bumi. Ora ana iku biqadirin zat kang kuwasa ala ayahluqa ing ngatasé yen to dadekake sopo alati mithlahum ing sepadane unasi, ing sepadane pira-pira menungso. Ayil unasi fisihari. Allah sampaikan, apakah zat yang mampu menciptakan langit dan bumi itu tidak mampu untuk menciptakan makhluk yang seperti manusia? Artinya menciptakan langit dan bumi saja loh Allah kuasa. Membangkitkan orang yang sudah mati, menciptakan manusia lagi kok tidak kuasa? Ini kan tidak masuk akal, gitu loh. Kita diajak untuk berpikir. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpikir, merenungkan. Langit dan bumi yang begitu besar, Allah kuasa menciptakan. Apalagi menciptakan manusia yang kecil, itu loh. Manusia kan kecil-kecil kan. Dibandingkan dengan langit bumi tidak ada apa-apanya kan. Namanya langit itu sab-7 ya, tidak ada gantungannya dan tidak ada tiangnya. Tebalnya butuh perjalanan 500 tahun untuk satu langit. Jarak satu langit dengan langit yang lain 500 tahun perjalanan. Subhanallah, itu kuasanya Allah. Allah kuasa menciptakan langit. Allah kuasa menciptakan bumi yang sangat tebal, bumi sab-7 juga kan. Lapisnya ada 7 itu Allah kuasa. Sehingga logika kita disuruh untuk berpikir bahwasannya apakah tidak mungkin, pertanyaan Allah disuruh kita berpikir, apakah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu tidak kuasa untuk menciptakan manusia? Kok dipersoalkan? Apa mungkin orang yang sudah mati bisa hidup lagi, bisa bangkit jadi manusia lagi? Jawabannya Allah, coba pikir, coba kamu pikir. Wong menciptakan langit dan bumi saja kuasa kok, menciptakan manusia kok tidak kuasa. Ya, kalau orang itu punya keimanan yang kuat, hidup ini tidak akan susah. Hidup ini selalu tenang. Iman yang kuat itu dimiliki oleh para wali. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa susah dan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa susah. Karena yang dilihat adalah kuasanya Allah, bukan akalnya. Kuasanya Allah. Sehingga bahasa kuyonane ngurusi utangi sampean ini gampang pengiran. Ndadekne langit bumi mawon iso. Utang sampean pira sakmene. Gusti Allah kuasa. Karek awake dhewe iki balik iso ndak ning gone Gusti Allah. Karena kita masih selalu melihat ada selain Allah itu punya kuasa, punya kemampuan. Padahal endingnya tetap Allah yang menentukan. Tapi kenapa Allah yang menentukan itu kita abaikan, sedangkan yang lainnya yang tidak punya kuasa, tidak bisa menentukan, itu yang begitu kita harapkan.
Kenapa tidak mendapatkan cintanya Allah, tidak berusaha untuk gayuh kawelasane pangeran ya, mendapatkan kecintaan kasih sayangnya Allah kepada kita. Kok tetap gitu-gitu saja? Ya buktinya urusan bekerjaannya yang lebih disunggui daripada urusan ketaatan ibadah. Noto ati ndak patek nggih. Ibadah nggih panggah ngono-ngono wae. Tapi sing timembeng urusan nyambut gawe. Alasannya apa? Utangku akeh. Gen iso ndang lunas. Kita lakukan sebaliknya loh. Usaha tetap, namun untuk ketaatan kita tambahi, lebih kita tingkatkan. Hati kita yang kotor kita bersihkan dari sifat-sifat yang tercela, biar Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Karena yang kita ingat, yang kita yakini, yang kuasa hanyalah Allah. Kalau hati kita masih belum begitu yakin bahwa yang kuasa itu Allah, maka yang lebih kita utamakan usaha-usaha dohir. Otomatis akhirnya dia mentok. Akhirnya dia gagal loh. Ujung-ujungnya tidak berhasil. Lewis ngerti bolak-balik tidak berhasil kok panggah ngono ae. Saking pintere apa saking pintere? Ya saking pintere berarti. Ya kan ngoten toh. Allah sampaikan seperti ini merupakan suatu pelajaran berharga bagi kita. Kalau memang Allah yang menentukan, Allah yang mengatur, kenapa kita abaikan? Untuk urusan ketaatan, ya kita biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan sama sekali. Lebih mengedepankan usaha, ikhtiar dan lain sebagainya. Hatinya yang masih kotor ya tetap kotor. Ibadah sing orang patek sregep ya panggah ra patek sregep. Bahkan seringkali meninggalkan, seharusnya yang wajib kita tingkatkan. Sedangkan yang sunnah kita tambahkan, seharusnya kan seperti itu. Ya, berusaha malam hari untuk bangun, lakukan ibadah. Dekatan pada Allah. Ya. Zikir-zikir kita baca. Ya. Al-Quran kita baca. Ya, hal-hal yang positif yang lainnya kita lakukan. Itu yang lebih kita utamakan untuk mendapatkan kasih sayang Allah daripada kita terlalu mengedepankan ikhtiar. Yang mana ujung-ujungnya yang menentukan ya tetap Allah. Coba kita dipikirkan. Kita selalu melakukan tindakan yang salah sehingga keinginan kita tidak berhasil. Bala wal khallaqul alim. Bala, iya. Allah kuasa. Siapa ini kan ngoten. Wa al-qadir ala dzalik, ajaba nafsahu. Allah menjawab pertanyaannya sendiri. Allah sampaikan, bukankah apakah zat yang mampu menciptakan langit dan bumi itu tidak kuasa untuk menghidupkan orang yang sesama manusia, ini orang yang sudah mati? Siapa yang menjawab? Allah sendiri menjawab, bala, iya. Wal qadir ala dzalik, dia adalah zat yang mampu untuk membangkitkan orang yang sudah hancur tubuhnya. Menjadikan orang yang mati hidup lagi. Nanti ketika sangkakala yang kedua ditiupkan oleh malaikat sinten? Israfil. Wa huwal khallaqul alim. Allah tegaskan malih. Wa huwa ta Gusti Allah wal khallaqu, zat kang akeh-akeh oleh ndadekake. Al alimu, zat kang ngudaneni. Allah itu zat yang banyak menciptakan. Artinya Allah yang kuasa untuk menciptakan. Dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu. Termasuk apa yang sedang kita alami. Allah mengetahui. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, ya kita harus melakukan yang disenangi Allah. Dalam wahyunya kepada Nabi Daud, atikni bima amartuk wala tu'allimni bima yuslihuk. Allah dawuh kepada Nabi Daud, taatilah apa yang menjadi perintahku, jangan kau ajari aku apa yang baik buatmu. Ini kan jelas. Kon taat, kon ndak gelem taat sing tindel-tindele tenagane iki nggih apa iki? Nggih. Tindel-tindele hubungane karo wong iki apa? Wong teko. Lah wong
Dalile teng mriku masalah ngoten lho. Atikni fima amartuk, taatilah apa yang jadi perintahku. Kita koreksi diri kita, apa perintah Allah yang belum kita kerjakan, apa larangan Allah yang masih kita lakukan. Fokusnya ke situ. Wala tu'alimni fima yuslihuk, jangan ajari aku apa yang baik bagimu. Kalau kamu taat padaku, maka akan kuberikan yang baik buatmu. Kan ngoten. Ini dawuhnya Allah. Berarti kita harus sesuai dengan yang didawahkan Allah ini. Kalau tidak sesuai ya kita tidak akan bisa melakukan, tidak akan bisa mencapai yang kita inginkan. Wa huwal khallaqul alim. Ayat yang ke-82. Innama amruhu, ditegaskan oleh Allah. Ini jelas sekali. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sungguhnya perkaranya Allah. Nama amruh mesti utai perkara ni Gusti Allah. Ai sa'nuhu iku idza arada dan nalikane ngarepake sapa Allah syai'an yang suwi-suwi. Ai khalqa syai'in, perkaranya Allah. Allah itu kalau berkehendak menciptakan sesuatu, berkehendak untuk menolong orang, melakukan yang diinginkan, ayakula lahu kun fayakun. Ayakula yang ngucap sapa Allah lahu maring, ayakula yang ngucap sapa Allah lahu maring syai'an kun, wujud tosira fayakunu, maka wujud apa syai'an fahuwa yakunu. Ketika Allah mengendaki sesuatu, kun, terjadilah. Artinya kun ini gambaran begitu cepatnya apa yang dikehendaki Allah itu terjadi. Jadi sur'ati ta'ziri kudratihi wa nafadhiha fima yuriduhu. Fima yuriduhu, apapun yang diinginkan Allah secepat kilat, semuanya bisa berubah sesuai yang diinginkan oleh Allah. Ciptakan manusia itu tidak perlu dawa-dawa, tidak perlu suwe-suwe, langsung manusia wujud lagi. Menyelesaikan urusan kita tidak suwe-suwe, langsung urusan kita terselesaikan dalam waktu dekat, dalam waktu singkat. Masalah yang kita hadapi, kalau Allah berkehendak untuk menolong kita, semuanya akan beres, tidak ada masalah lagi. Apa kita tidak yakin kepada kuasanya Allah? Allah sampaikan seperti ini loh kepada kita sebagai hambanya. Maka hal ini akan membuat kita itu tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini loh. Kita itu harus bagaimana dalam menjalani hidup. Disinilah kita harus memilih yang benar, melakukan yang benar, melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Karena Allah bisa merubah segala-galanya dalam waktu yang singkat. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Keimanan harus kita kuatkan dalam hidup. Saya terus sampaikan, ayo konsep agama ini menjadi konsep hidup kita. Sedangkan yang lainnya kita planning, kita usahakan itu sebagai bentuk ikhtiar kita. Jangan ikhtiar kita anggap yang menentukan, sedangkan Allah tidak kita, hubungan kita dengan Allah tidak kita perbaiki. Jadi hubungan kita dengan Allah lebih kita utamakan, menyempurnakan niku ikhtiar dilakukan. Jadi posisinya yang utama adalah melakukan ketaatan pada Allah, sedangkan ikhtiar niku daripada ora. Anggepe koyok dini olahraga, gen keringetan, daripada ngantuk. Karena Allah bisa memberikan apa yang terjadi, apa yang di luar dugaan. Oh, janjinya Allah, mayyattaqil la yajallahu mahraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan mudahkan urusannya dan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Kalau kita memang bisa mendapatkan yang tidak disangka-sangka, kenapa kita memilih yang disangka-sangka? Pilih kangelan, kangelan kadang buntu ora berhasil. Kok milih sing ngono iki saking pintere wonge. Allah sampaikan sendiri loh. Sampaikan sendiri kepada kita. Biar kita tahu siapa Allah Tuhan yang kita sembah itu, biar kita tahu betul.
Wa biyadihi malakutu kulli syai'. Bahwa segala sesuatu itu ada dalam genggamannya Allah. Hanya Allah yang menentukan. Selain Allah tidak memiliki kuasa sama sekali. La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. La yasukul khaira illallah, tidak ada bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah. La yasrufu su'a illallah, tidak ada yang menyelamatkan keburukan kecuali Allah. Ini fakta, hak yang terjadi seperti ini dalam hidup itu. Makanya tugas kita itu menanamkan keyakinan sekuat-kuatnya dalam hati kita terhadap kuasanya Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dijelaskan sejelas-jelas dalam Al-Qur'an. Sehingga di ayat yang lain itu dijelaskan kaifa takfuruna billah. Bagaimana orang itu kok bisa kufur kepada Allah? Padahal ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kuasanya Allah. Ada rasul yang diutus yang menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Sudah ada penjelasan dari ulama tentang kehidupan. Kok panggahai ora yakin? Kok bisa ngoten lho. Wa ilaihi turja'un, yang terakhir wa ilaihi lan maring Allah, mung maring Allah. Ini ketika didahulukan ya. Turja'una ilahi asalnya ya. Turja'una den balekake sapa sira kabeh. Hanya kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Artinya kita akan dihadapkan kepada Allah, turadduna fil akhirah, dikembalikan di akhirat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kita nanti di akhirat. Lane aja sembrono. Sing wis ya wis, sing urung aja dibaleni. Ngono to. Niki bener ngeten niki lho nggih. Awake dhewe dirohne ngeten niki syukur tenan. Lah wis seruh karek nglakoni. Kok wis seruh panggah ra dilakoni. Kebangetan ngoten lho. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kita semua dikembalikan. Kita harus bisa memperkirakan ya, sekiranya kita dikembalikan pada Allah kira-kira selamat apa ora. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun ya. Ketika baik maka balasannya baik, ketika buruk maka balasannya buruk.